Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas sedikit hal yang mungkin sering terlupakan atau terlewatkan oleh kalian. Ya sekaligus gue bakalan bahas event tertentu sih. Ya lebih baik kalian simak saja biar jelas dan seperti biasa sampai habis. Atau ya intinya jangan dilompat-lompat kalau misalkan kalian nggak mau salah paham. Mari kita mulai. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas soal mungkin keresahan dari beberapa pemain gitu ya. Karena sering banget gue dapat chat, DM dan sebagainya. Itu pertanyaannya seputar kayak ini event worth it apa tidak? Ini waktunya gua all in atau tidak? Padahal sebelumnya gua sudah pernah membahas ketika kalian ingin membuat suatu keputusan maka kalian harus jernih. Maksudnya jernih itu gimana? Kalian harus membedakan mana yang memang keputusan paling baik dengan mana keputusan yang tercampur dengan bias. Entah itu bias kognitif, bias affirmation, bias false, atau dan bias-bias lainnya yang banyak banget itu yang pernah gue rangkum di video yang ini. Nah, kalian cek aja pengertian biasnya di video ini. Dan gue lebih ke menekankan apa sih kegunaan dari kita memahami adanya suatu bias dalam membuat suatu keputusan. Yang gunanya adalah biar kalian gampang untuk membedakan, gampang untuk menentukan, dan gampang untuk memilih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang lebih urgent, mana yang enggak, mana yang jadi prioritas, mana yang enggak. Jadi belajarlah untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun ini game hanya hiburan, tapi balik lagi, keputusan itu nyata. Dan keputusan itu ketika kalian membiasakan diri bakalan dipakai dimanapun. Karena namanya kebiasaan pasti akan jadi suatu karakter. Oke, event yang bakalan gue bahas kali ini itu adalah event Tickbone. Tickbone sendiri adalah event dimana kalian akan bertaruh untuk mendapatkan suatu hadiah. Dan hadiah dari event Tickbone ini itu adalah suatu bendera ya. Jadi bendera macam-macam dan salah satunya untuk sekarang itu adalah bendera Ghost Flight yang diterbitkan atau yang diinginkan dari event ini. Dan syaratnya sangat simpel banget. Ketika kalian pengen mendapatkan ini atau mengklaim ini, itu cukup kalian memenangkan semua 4 perahu ini. Jadi kalian butuh membuat 4 tim dengan 4 orang yang berbeda, yang dimana setiap perahu ini sampai ke level maksimalnya. Level maksimalnya jika kita lihat di sini adalah ini peti utama, ini ada level maksimalnya. Dan butuh berapa poinkah sampai ke level maksimal? Kalau kita lihat per satu kayak gini ya, kita bisa lihat di sini masih memerlukan berapa poin. Maka kalau misalkan kita urut sampai sini, di sini sudah kelihatan butuh berapa poin lagi. Dan otomatis sampai ujung ini kalian butuh kurang lebih butuh 4.000 poin. 4.000 poin ini kalian, karena dalam satu perahu itu ada 2 pemain, jadi kalian bagi 2 dengan teman satu tim kalian. Maka buatlah tim dengan mereka secara jelas. Jadi kalian sudah bicarakan terlebih dahulu, mereka menyanggupi tidak untuk mendapatkan separuh dari nilai tersebut. Jadi kalau dibagi 2 kan 2000 poin dan 2000 poin. Jadi kalau misalkan
dia menyanggupi untuk 2000 poin, ya oke, kita ajak ya. Karena kalau sampai salah satu kapal ini saja tidak sampai ke level 4000 poin tadi, itu nggak bakalan ngeklaim hadiah utama tadi yang berupa bendera. Seperti itu. Dan contohnya di sini di event Timbon ini gua sudah sempat meng-spend beberapa ya, karena emang istilahnya di sini itu gua yang nggak enak karena dia udah duluan ngasih spend dan gua agak telat ngasih tahu kalau gua bakalan skip event ini gitu ya. Nah di sini kalau misalkan gua dapat 420 poin, itu gua ngabisin sekitar 40 sampai 50 dadu ya. Dan itu bisa kita lihat bahwasanya kalau 40 atau 50 dadu kita bisa dapat sampai 420 poin. Kita bulatkan, kalau kita butuh 500 poin, kita butuh 60 ya, 60 atau mungkin bisa lebih kalau misalkan lagi bet ya. Jadi kita buletin itu 70 ya. Nah 70 dikali kalau kita mengejar poin 2000, berarti jelek-jeleknya kita butuh sekitar 280 dadu ya. Kita butuh 280 dadu untuk sampai ke 2000 poin. Itu kalau dalam posisi jeleknya. Kalau kita lagi dapat hoki sampai ke 2000 poin, mungkin kita butuh 200 dadu untuk sampai ke 2000 poin. Itu kalau misalkan kita sedang hoki. Tapi kalau enggak ya tadi, paling enggak kita butuh sekitar 280 untuk poin 2000 ya. Sedangkan untuk mendapatkan yang namanya dadu dalam event ini itu banyak caranya. Di sini kalau kita bisa lihat, untuk mendapatkan dadu itu bisa dengan beli paketan, dari menggunakan batu valor, mount, kembangkan hero, equipment, konsumsi percepatan, dan juga ada yang dari Niflheim Leader, atau bisa istilahnya kita dari rally ya, seperti itu. Makanya dari semua ini kita untuk memaksimalkan event ini biasanya dicocok logikan dengan event yang lain. Contoh event yang lain di sini kalian bisa ngeceknya adalah di sini selalu sediakan atau selalu biasakan diri ngecek kalender. Jadi ketika kita melihat kalender, kita bisa tahu nih kapan waktunya kita untuk all in dan menghasilkan suatu hadiah yang lebih banyak. Contoh di sini, Tigbon ini sempat bersinggungan dengan event Legacy Hunt ini ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan sebelumnya. Apakah kita bakalan memaksimalkan ketika event Tigbon dengan Legacy Hunt, yang dimana syaratnya untuk mendapatkan dadu dan busur itu hampir mirip, atau pilihan kedua, kita memaksimalkan Tigbon di hari terakhir ini ya, disamakan dengan Blessed Land, yang dimana untuk mengklaim Blessed Land juga sama seperti caranya kita mendapatkan dadu. Hanya saja Blessed Land peluang untuk mendapatkan peti-petinya itu tergantung dari apa yang kita korbankan ya. Dan itu nggak selalu kita bisa dapat yang peti emasnya, cuman kan ada peluang dan ini bisa dimaksimalkan. Jadi pilihannya ketika kalian pengen ke Tigbon ini, ada yang kalian disamakan dengan Legacy Hunt atau kalian disamakan dengan Blessed Land. Jadi tinggal gimana nih kalian mau memaksimalkannya gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak begitu butuh yang Legacy Hunt. Karena kenapa? Legacy Hunt menurut gue itu kayak pemborosan sumber daya. Walaupun dia bersinggungan dengan yang namanya Tigbon, tapi efek timbal balik ke gua pribadi itu nggak begitu tinggi. Makanya gua skip yang all in di Legacy Hunt. Terus apakah itu menimbulkan ketika gua ke Tigbon
gue bakalan langsung all in di hari terakhirnya, karena dia bersinggungan dengan ada event Viking Triton, ada event Direct Deploy, ada event Blessed Land, ada juga event Runka. Apakah begitu? Kalau menurut gua 50-50 kalau ini. Jadi di sini gua nggak langsung all in. Alasannya karena di sini itu di hari Selasanya kita Blessed Land ini bersinggungan langsung dengan yang namanya Mobius Peak. Terus ada Viking Region di stake ketiga. Terus juga ada Financial Determination juga ya, dan juga event Glorious Iron Cavalry ini yang bersinggungan. Nah, jadi lebih milih yang mana nih? Nah, seharusnya gue bakalan milih yang all in di hari Selasa untuk mendapatkan Blessed Land, hadiah yang lebih tinggi ya, lebih banyak ya. Tapi dikarenakan di Kingdom gua ada sedikit aturan mengenai poin yang ada di Viking Region ini, maka ini nggak bisa gua hajar di sini. Menimbulkannya kenapa? Ketika gua nanti melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan di Kingdom gua ini, itu kan efeknya negatif ke gua, bukannya dapat untung malah negatif gitu. Jadi daripada dihabiskan di all in di hari Selasa, walaupun sebenarnya menggiurkan gitu, ini yang gua hindarin daripada gua bermasalah dengan Kingdom gua sendiri. Toh tidak begitu banyak juga, signifikan juga enggak gitu hadiahnya. Nah, di sini perlunya kenapa memilih antara kapan harus all in, kapan harus mundur, kapan harus di skip. Ini sangat bergantung dengan pola pikir kalian dari yang tadi. Menentukan keputusan itu berdasarkan bias kognitif. Kenapa ada istilah bias kognitif? Ya karena otak kita ini selalu berpikir untuk menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Itu kalau otak kita dipakai untuk berpikir. Dan paling gampangnya, kalau orang terbawa emosi, itu nggak bakalan berpikir. Jadi makanya ketika ada orang yang istilahnya tanda kutip, dia tidak terlalu pintar, cara terbaik untuk memancing dia untuk melakukan sebuah kesalahan adalah pancing emosi. Ya, jadi pancing emosinya, maka dia pasti melakukan kesalahan. Nggak mungkin nggak. Karena ketika orang yang tidak memaksimalkan akalnya, dipancing emosi, dia pasti langsung ikut emosi. Jadi jangan berpikir untuk membuat keputusan, dia nggak bakalan bisa. Dia bakalan ikut apa yang dia emosikan. Jadi daripada mikir kelamaan, dia pasti langsung sikap all in aja. Dan ini yang sering terjadi gitu. Kita ngelihat orang lain lebih untung, kita ngelihat orang lain lebih baik dari kita, terus kita terbawa emosi nih, kayaknya gue bagus nih all in sekarang, kok itu sebenarnya kurang baik. Jadi lebih baik kalian tentukan sendiri waktunya kapan dan pertimbangkan lagi gitu ya, karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kalian membuat suatu kesalahan. Dan salah satunya yang pernah gue spill itu adalah tentang bias. Jadi biar kalian lebih mudah lagi gitu untuk memfilter mana sih pilihan yang bagus. Dan untuk kesimpulannya adalah gue lebih milih ke saat ini. Jadi kita dapat dadu tigbon untuk ditabung, dan juga kita dapat hadiah dari Blessed serta event-event yang lain yang mengikuti gitu ya. Dan untuk kembali ke tigbon lagi, dengan adanya tadi asumsi kalau kita bisa untuk sampai max itu paling enggak butuhnya di angka 200, syarat minimal ya, kalian punya 200 dadu untuk satu kapal, maka nanti di kapal yang kedua, ketiga, dan keempat itu juga sama. Jadi kalau di total kalian minimal ya punya sekitar 800 dadu untuk bisa mengklaim tadi bendera.
800 dadu plus tim yang solid. Jadi ketika tim kalian juga solid, bendera yang kalian inginkan juga bisa kalian dapatkan. Dan itu butuh sumber daya yang sangat banyak. Makanya dadu ini kalau misalkan kalian tertarik, ya kalian simpan aja dadunya gitu dan kumpulkan sampai tadi angka sekitar 800 dan ajak para paus yang atau para spender di kingdom kalian untuk join. Jadi syarat minimal ya kalau kalian pengen ngajakin paus untuk join dalam satu kapal kalian biar sampai max, ya minimal kalian sudah menabung untuk satu kapal itu 200 dadu ya. Ya kalau misalkan kalian nggak mau melakukan kayak gitu, gua khawatirnya dia spendernya marah karena dia gagal mendapatkan bendera karena kalian, dan akhirnya kalian malah dibakar oleh satu kingdom. Karena pernah ada yang kejadian seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk mengundang ketika kalian misal kayak gini, kita kan pilihannya bingung nih, mana yang mau dipilih. Nah, ketika bentuknya kayak gini, kita mengandalkan yang namanya referensi, rekomendasi kayak gini, kan itu random banget gitu, sulit. Maka kita cukup mengcopy ID save, ID yang ada di cover itu untuk mengundang siapa yang kita inginkan. Contoh ya, contoh di sini ketika gua pengen, anggaplah ini sebagai contoh aja, mana ya. Nah, gue pengen ngundang dia nih ya. Jadi gue tinggal klik ini, terus nanti di sini ada pilihan titik 3. Nah, di sini salin ID-nya. Ketika sudah disalin ID, kita cukup ketik lagi ke bagian undang tim, taruh di sini dan kita copy. Maka otomatis dia bakal mencari dan kita sudah menemukan orang yang kita ajak untuk di tim kita. Seperti itu ya. Makanya cara terbaik adalah kalau misalkan kalian memang targetnya untuk menyelesaikan kapal itu dan mengklaim yang namanya tadi benderanya hadiah utama, ya kalian harus membuat tim dari jauh-jauh hari dan juga kalian sudah menyiapkan tadi paling enggak kalian sudah memiliki 800 dadu. Oke, seperti itu. Lalu di sini karena ini apa namanya, pertanian gua juga hadiahnya cukup 100 poin dapat sini. Mari kita coba aja. Ini kan sekedar konten. Oke, di sini animasinya kita lepas. Nah, di sini itu bisa perkalian dari 1, 5, 10, 25. Jadi maksimal ada kali dadunya itu sampai 25. Poinnya itu dari poin 1 sampai maksimal poin 20. Jadi ambil amannya selalu gua di perkalian 5. Atau misalkan kalau kalian punya banyak juga kali 10 nggak apa-apa, atau kali 25. Namanya probabilitasnya itu nggak tahu, ya kita ambil yang aman-aman aja gitu. Itu. Jadi seperti ini, kita 5 kali 5 dapat poinnya 5. Terus kalau animasinya dibuang, dia bakalan berputar-putar seperti ini dan kita dapat koin lagi. Jadi di sini kita lihat tadi kadang kita dapat poin yang ya super duper jelek gitu ya. Tapi kadang kita juga bisa dapat poin yang besar di atas 20 contoh misal gitu. Terus kalau misalkan kayak gini, kita kan kurang 1 poin lagi. Nanti gue pakai yang People Junior aja, pakai akunnya sendiri. Terus untuk dapetin ininya apa namanya, dadunya, kan tadi gue bilang pengen memaksimalkan event yang ada. Kan di sini kita bisa lihat untuk memaksimalkan eventnya, salah satunya gue pengen dari mengambil trap ya, kita habiskan beberapa saja. Ini ada 59. Oke, kita habiskannya ini, jadi dapatnya sekitar 600 ya, 700.000 poin. Dan kita lihat dapat apa dari 600.000 poin. Kita dapat ini, oke, lumayan. Terus juga kita dari Hon
di sini ya ini 2 gue udah selesai untuk sampai awakening. Terus yang ini apa ya, ini ya biar awakening juga. Oke, kita ke sini biar awakening dan kita korbankan berapa, 99. Oke, kita korbankan 100. Dan di sini kita butuh yang mana ya, ini 25, 240 ya, kita naikkan yang HP attack ya, bebas lah, terserah. Ini 1 kita butuh 29, terus yang ini juga 1 jadinya 20, 26. Jadi di sini juga sama ya, tergantung peluang. Kadang kita ngabisin buah yang sedikit nyampe ujung, ada juga kita nyampe setengahnya belum nyampe ujung juga. Jadi semuanya tergantung poinnya. Jadi kadang nyampe, no, kadang nggak nyampe kan. Ini semuanya bergantung yang namanya probabilitas atau bisa dibilang peluangnya. Yang jelas gue untuk awakening 1 2 3, 1 2 3 ini udah jelas. Terus yang keempat itu antara ini dengan ini, untuk yang keempat. Kalau yang ini gua siapkan tergantung sikon sih. Ini kenapa gua pengen disiapkan untuk awakening juga karena dia tadi dia kuda. Terus kalau yang ini kan beruang, serigala, gue butuh yang kuda biar gue tahu nih versi dia nanti awakening punya sayapnya kayak gimana. Terus statnya beda ya. Di sini dia kuda stat attack ya. Terus yang di atas ini beruang defense, terus serigalanya attack lagi. Jadi biar nanti gue bisa mix antara attack atau attack campur defense ya, biar gue punya opsi aja sih sebenarnya. Jadi semakin banyak opsi semakin banyak yang bisa kita luangkan atau kita lakukan. Dan di sini kita bisa lihat jumlah total dadu yang kita dapatkan. Jadi kita dapat dadu juga ya. Di sini ada dapat dadu beberapa. Dan juga kita dapat peti blazer kayak gini ya. Nah, ini peti blazer. Terus di peti blazer ini sendiri kita juga memiliki peluang. Peluang hadiahnya juga ya random. Contoh ya, ini peluangnya kalau pengen bagus ya dapat yang 5% ini ya. 5% ini berarti dia peluangnya bagus. Dan ya kita coba-coba aja dapatnya gimana. Nah, ini berarti masih apes juga. Dan di sini kita punya 1 ya, pakai aja. Terus kalau ditanya kenapa nggak dipakai ketika itu aja bang? Ya karena namanya kita peluang ya, nggak tahu kapan dapat yang bagus. Contoh kayak gini kita dapat yang 8 jam kali 5. Padahal kalau misalkan versi bagusnya itu bisa dapat yang 3 hari kali 5. Ya tergantung. Jadi bebas aja. Dan gua nggak selalu istilahnya nunggu nyampe banyak dulu baru dibuka, enggak. Gua selalu bukanya dikit-dikit aja. Kalau emang mau dibuka ya buka gitu. Kalau enggak ya enggak. Karena namanya pulang kita nggak tahu kapan. Kadang kita buka peti banyak tapi dapatnya dikit, ada gitu. Kadang kita bukanya dikit tapi dapatnya banyak juga ada. Tergantung. Jadi semuanya nggak ada rumus tertentu kalau yang namanya buka peti yang pakai peluang. Semuanya tergantung hobi kalian. Dan kalau misalkan mau dibuka ya silahkan buka, kalau enggak ya enggak. Nunggu momen ya silahkan, atau kalian punya triknya sendiri ya silahkan. Itu kembali. Cuman dari tadi yang gua bahas sampai sekarang itu adalah gimana kalian menentukan suatu keputusan event ini all in atau enggak, layak atau enggak, itu yang jadi sorotan utama dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini walaupun terlalu panjang ya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen ya utamanya. Kalau misalkan kalian punya permasalahan yang sama. Salam Viking dan bye.